Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persekutuan Akuntansi. Saya Hilman sebagai moderator dan kepada rekan-rekan untuk mempresentasikan, perkenalkan nama saya Hilman sebagai moderator dan saya persilakan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, saya Gita Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi akuntansi persekutuan. Perkenalkan, nama saya Cindy Saidah akan mempresentasikan konsep akuntansi persekutuan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salsabila akan mempresentasikan bentuk badan hukum perusahaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elisa Siti Fadila. Saya akan mempresentasikan tentang pendirian persekutuan. Perkenalkan, nama saya Camelia Aldiani Munggaran. Di sini saya akan membacakan pembagian laba dalam persekutuan. Perkenalkan, nama saya Ikram Abdurrahman akan mempresentasikan tentang likuiditas persekutuan. Untuk yang pertama, definisi akan dibacakan oleh Dita Amalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi persekutuan. Apa sih akuntansi persekutuan? Akuntansi persekutuan merupakan pencatatan keuangan yang dilakukan untuk perusahaan persekutuan. Laporan dari persekutuan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan modal persekutuan, dan laporan arus kas. Sedangkan persekutuan atau partnership merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Persekutuan jarang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Persekutuan memiliki beberapa karakteristik dengan pengaruh akuntansi di Indonesia. Terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan persekutuan terbatas atau SIFI. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, akan dibacakan konsep akuntansi persekutuan yang akan dibacakan oleh Cindy. Baik, saya akan membacakan konsep akuntansi persekutuan. Persekutuan merupakan gabungan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh laba yang diatur oleh perjanjian yang disepakati oleh para persekutu. Dengan meliputi akuntansi, pembentukan, operasi, pembagian laba, pembubaran, dan likuiditasi. Yang pertama, pembentukan. Investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Yang kedua adalah operasi. Pencatatan transaksi keuangan sehari-hari. Penyusunan laporan keuangan mulai dari laba rugi, laporan perubahan, modal, dan neraca. Yang ketiga, pembagian laba. Laba dibagi sama, laba dibagi atas dasar rasio tertentu, laba dibagi atas perbandingan penyertaan modal. Mula-mula ditentukan bunga modal dari masing-masing anggota, selebihnya dibagi atas dasar metode 1, 2, dan 3. Perubahan. Jika hasil penilaian kembali atas aset persekutuan, anggota yang meninggalkan hasilnya lebih rendah dari nilai bukunya, maka pembayaran kepada ahli waris balik bagi anggota yang meninggalkan jumlahnya lebih kecil dari soal penyertaannya. Yang kelima, likuiditas rekening modal. Rekening modal menunjukkan besarnya hak modal sekutu untuk yang bersangkutan. Modal masing-masing sekutu berasal dari setoran modal mula-mula.
Modal akan didebit apabila berkurang dan dikredit apabila bertambah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk badan hukum perusahaan di Indonesia akan dibacakan oleh Sylvia. Hukum perusahaan di Indonesia. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT yang modalnya terdiri dari saham dan pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas sesuai saham yang dimiliki. Yang kedua ada koperasi, jenis usaha yang didirikan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Yang ketiga, persekutuan komanditer, bentuk badan hukum yang terdiri dari dua jenis anggota, yaitu anggota aktif, pengelola, dan sekutu pasif, penanam modal. Yang keempat ada firma, persekutuan dua orang atau lebih yang bertanggung jawab secara penuh atas utang perusahaan. Dan yang terakhir, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan mencari keuntungan. Pendirian persekutuan akan dibacakan oleh Elisa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendirian persekutuan. Ada beberapa cara untuk mendirikan persekutuan, yaitu yang pertama, persekutuan didirikan dengan cara penggabungan beberapa orang dengan menyatukan modalnya, baik berupa uang tunai maupun aset non-kas. Yang kedua, persekutuan didirikan dengan cara penggabungan perusahaan perseorangan yang telah beroperasi dengan anggota lainnya yang tidak mempunyai perusahaan. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, yang selanjutnya, pembagian laba dalam persekutuan akan dibacakan oleh Kamelia. Baik, saya Kamelia akan membacakan tentang pembagian laba dalam persekutuan. Akuntansi yang berkenaan dengan persekutuan meliputi pembahasan berikut. Yang pertama, penentuan hak kepemilikan atau disebut dengan rasio, pembagian laba atau rugi, penyajian laporan keuangan. Dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT, akuntansi untuk persekutuan memiliki perkhususan pada rekening-rekening tertentu. Rekening tersebut antara lain meliputi 3 rekening berikut. Yang pertama ada modal sekutu, yang kedua ada prepay sekutu, yang ketiga ada utang piutang antar sekutu dan perusahaan. Dan untuk selanjutnya, likuiditas persekutuan akan dibacakan oleh Ikram. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang likuiditas persekutuan. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas persekutuan. Pertama, rasio lancar, current ratio, perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat, quick ratio, menghitung kemampuan perusahaan membayar utang tanpa menjual persediaan. Yang ketiga, rasio cash ratio, mengukur seberapa besar kas dan setara kas persekutuan dibandingkan dengan utang jangka pendek. Baik. Dan untuk kesimpulan, saya akan dibacakan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi persekutuan memiliki karakteristik yang unik, membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Beberapa poin penting yang perlu ditekankan adalah: 1. Perjanjian kemitraan. Pentingnya perjanjian kemitraan yang jelas dan komprehensif untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Kedua, pembagian laba dan rugi. Metode pembagian laba dan rugi yang adil dan transparan untuk menghindari konflik antar sekutu. Ketiga, akuntansi modal. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk modal sekutu termasuk investasi awal, penarikan, dan perubahan modal. Keempat,
pembubaran persekutuan. Prosedur pembubaran persekutuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan semua pihak. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.